Saudara, setelah 3 hari hilang dari peredaran, stok tahu tempe akhirnya kembali hadir di pasaran. Namun sebagian pedagang tahu tempe memilih untuk menaikkan harga jual untuk menyiasati harga kedelai yang tidak kunjung turun. Ketersediaan tahu tempe di Pasar Johar Baru Jakarta Pusat Kamis pagi terpantau kembali normal. Sejak pagi hari, pembeli yang kebanyakan ibu rumah tangga mulai berdatangan membeli tahu tempe. Namun demikian, tidak semua pedagang menjual dengan harga yang sama seperti sebelum mogok berjualan. Sebagian pedagang memilih tetap menaikkan harga karena harga bahan baku kedelai yang tidak juga turun. Kenaikan harga kedelai berimbas pada naiknya harga tahu tempe di Bandung, Jawa Barat. Pada Kamis pagi, harga tempe di Pasar Cihapit, Bandung naik Rp1.000 per papan dari Rp6.000 menjadi Rp7.000. Sementara harga tahu per bungkus naik menjadi Rp8.000 atau dari Rp8.000 menjadi Rp9.000. Rp6.000, tapi itunya ukurannya dikecilin. Ya. Tapi dikecilin segini nih. Informasi terbaru soal pedagang tahu tempe yang kembali berjualan, kita akan langsung tanyakan pada dua rekan kami, jurnalis Kompas TV sudah ada Jona Hamonangan di Pasar Baru Jakarta dan juga Vida Alatas di Bandung, Jawa Barat. Kita ke Jona terlebih dulu di Jakarta. Jona, ini hari pertama pedagang tahu tempe di Jakarta kembali berjualan setelah sempat mogok 3 hari. Nah, bagaimana ketersediaan stok tahu tempe di pasaran? Lalu bagaimana harganya? Apakah naik atau tetap sama? Ya, pas sekali kami sendiri memantau di mana ini merupakan hari perdana setelah 3 hari tidak ada stok khususnya di Pasar Johar Baru. Jadi memang untuk harga ini memang cukup dinamis ya. Ada lapak yang harganya sedikit tinggi tapi ada juga lapak yang harganya sama. Nah, saat ini saya berada di lapak yang menjual dengan harga sama tapi bentuk atau potongannya lebih sedikit atau lebih kecil atau mungkin dikecilkan sedikit volumenya dikarenakan memang untuk mensiasati adanya para pembeli yang biasa berbeli. Contohnya misalkan seperti ini. Ini di samping saya ini ada tahu sutra. Tahu sutra ini harganya Rp5.000. Jadi memang saya seperti ini. Sebelumnya agak lebih sedikit besar sedikit, namun dikarenakan kemarin sempat tidak diproduksi, akhirnya memang untuk mensiasatinya maka volumenya dikurangi sedikit. Sedangkan untuk tempe seperti yang saya pegang ini harganya Rp5.000. Jadi selisihnya adalah yang sebelum para pembuat mogok itu lebih panjang sekitar 1 meter. Jadi memang tidak terlalu terlihat ya memang selisihnya. Tapi memang ini dilakukan agar para pembeli yang biasanya membeli atau langganan memang tidak terlalu berat. Sedangkan untuk tahu yang lebih kecil, di mana tahu sutra itu harga Rp5.000, yang tahu yang di tengah-tengah ini namanya tahu bacem, harganya Rp800 per satu. Sedangkan yang sebelah kanan ini yang sering dipakai untuk makan ketoprak, ini namanya tahu toprak dan dijual harganya Rp500 per satu piece. Jadi untuk 2 tahu ini ukurannya tidak terlalu terlihat, jadi memang pengurangan volumenya kurang lebih sekitar hanya 5% saja. Jadi memang ini dilakukan agar para pembeli atau mungkin para langganan memang tidak lari. Jadi kalau kita lihat rata-rata pembeli di sini adalah konsumen rumah tangga dan mereka sendiri rata-rata domisili tidak jauh dari Pasar Johar Baru. Secara umum kalau kita melihat banyak sekali masyarakat yang memang rutin berbelanja sini. Jadi ketika 3 hari para pembuat mereka tidak menjual tahu tempe, otomatis para pembeli ketika tahu hari ini sudah mulai berjualan langsung memborong. Jadi kami sendiri tadi sudah memantau mulai dari pukul 7 pagi dan animo masyarakat khususnya para pembeli begitu luar biasa. Nah, untuk mengetahui terkait dengan adanya penjualan tahu tempe hari ini, saat ini saya bersama dengan salah satu pemilik lapak, yaitu dengan Mas Iskandar. Mas Iskandar, selamat siang, apa kabar? Oh, siang, alhamdulillah baik. Mas Iskandar, sedikit mengganggu sedikit ya waktunya. Ini kan hari ini merupakan hari perdana penjualan tahu tempe setelah 3 hari sebelumnya sempat off. Nah, dari Mas sendiri gimana melihat animo masyarakat yang datang? Oh, kalau hari ini cukup ramai sih tahu tempenya kayak gitu. Ini aja tinggal dikit mau habis itu tempe tahunya kayak gitu. Jadi untuk harga, Mas Iskandar tetap harga yang sama tapi porsinya lebih atau mungkin volumenya lebih sedikit ya, lebih kecil ya? Ya kalau harga masih sama sih kayak gitu, yang biasa-biasanya
Cuman ukurannya diperkecil aja itu, Mas. Kayak tempe dikurangin berapa senti. Kalau tahu juga ukurannya tambah kecil kayak gitu aja. Bisa ukuran biasa kalau dinaikin kadang para yang beli-beli, naik ya bang, naik ya bang. Jadi daripada komen lebih baik ukurannya diperkecil, terus harganya biasa kayak gitu. Bang, ini terkait dengan penjualan kan 3 hari kan sempat off ya. Banyak para pembeli yang mengeluh. Jadi kemarin bagaimana mensiasatinya? Oh, waktu 3 hari itu libur itu ya banyak yang nyari sih. Sampai kita, ditanyain sampai tempe tahu, kosong Bu Mas libur, sampai capek lah gitu. Emang penggemar tempe tahu emang luar biasa minatnya itu. Ini mungkin terakhir buat Bang Iskandar terkait dengan adanya stok ini, mungkin buat masyarakat agar mungkin tidak usah cemas lah terkait dengan penjualan tahu tempe. Iya, nggak cemas sih, udah kembali normal seperti biasa. Cuman ya kalau harga kedelainya itu naik-naik lagi juga aku takutnya bisa naik lagi kayak gitu. Kayak gitu, ukurannya tambah kecil lagi kayak gitu. Tambah susah kalau soalnya kan diprediksikan itu kan kedelai itu belum ditetapkan sama pemerintah. Ini malahan turunan baru kedelai, malahan bukannya turun malah naik ini kayak gitu. Nah ini bikin repot ini para pengrajin tahu tempenya itu malahan lebih gimana lagi solusinya kayak gitu. Terima kasih banyak Bang atas waktunya. Silakan kembali berjualan. Saja masyarakat tidak perlu cemas ya terhadap keberadaan tahu tempe. Ya, Pak Skalis, demikian wawancara saya dengan Pak Iskandar selaku pemilik lapak. Jadi emang kita bisa melihat bagaimana aspirasi dari mereka. Jadi emang mereka sendiri mendapatkan stok pun dari pembuat dari tahu tempe, dan sedangkan pembuat tahu tempe sendiri pun kemarin mengeluh dikarenakan harga kedelai terus naik. Jadi memang diharapkan adanya solusi pemerintah di mana saja akibat dari mogoknya membuat tahu tempe, otomatis para pembeli pun yang biasanya datang otomatis mereka harus mencari, dan tentu saja dikhawatirkan adanya kenaikan harga, dan ini saja akan berakibat pada daya beli masyarakat, khususnya daya beli masyarakat rumah tangga yang terbiasa beli tahu dan tempe. Mas Kalis. Jonah, kalau para pedagang ini kan harganya naik terus, lalu juga tadi dari distributor juga akhirnya ada yang ukurannya dikecilkan. Nah, apakah para pedagang sudah memastikan ke para distributor ini tidak akan ada lagi mogok penjualan tahu tempe ini? Ya Pak Skalis, tadi saya sempat berbicara dengan beberapa penjual seperti Mas Iskandar ini. Jadi sebenarnya mereka sendiri cukup ragu terkait dengan adanya keputusan berjualan. Dikarenakan memang faktor utama atau yang paling surreal adalah harga dari kedelai. Jadi ketika harga kedelai naik, di mana ini merupakan bahan baku dari tahu tempe, otomatis mereka yang berada di pasar seperti para pemilik lapak ini tentu saja sangat terdampak terhadap penjualan. Ketika nanti mereka berjual harga lebih tinggi, nanti otomatis para masyarakat akan mengeluh. Nah, salah satu solusinya adalah mereka mengurangi volume dari tahu tempe agar harganya sama. Jadi memang masyarakat sendiri diharapkan tetap membeli dengan jumlah uang yang sama. Nah, terkait dengan apakah ada kemungkinan demo lagi, mereka sendiri juga cukup khawatir, apalagi pemerintah belum ada solusi yang konkret, apakah ada penurunan harga kedelai ataupun adanya ketersediaan kedelai, di mana yang merupakan faktor utama dari pembuatan tahu tempe. Jadi dari mereka sendiri pun sebenarnya masih mengharapkan adanya keseriusan pemerintah agar harga kedelai itu bisa lebih efisien, agar mereka sendiri bisa tetap fokus berjualan tanpa harus takut para pembuat tahu tempe mereka melakukan mogok seperti yang terjadi 3 hari selama berturut-turut. Pak Skalis. Terima kasih, Jonah Hamonangan melaporkan dari Pasar Johar Baru Jakarta. Kita akan ke Bandung, sudah ada Fida Alatas di sana. Fida, kalau di Bandung bagaimana pembeli merespon naiknya harga tahu tempe di pasar saat ini? Ya, Mas Kalis dan juga saudara, respon pembeli sejauh yang kami pantau memang masih tidak keberatan dengan kenaikan harga yang terjadi. Karena memang kenaikan harga yang terjadi pada tahu dan tempe kalau di pasar Cihapit ini masih dalam angka wajar, yakni Rp1.000. Nah, tapi memang sejak tadi pagi kami perhatikan begitu lalu lalang pembeli, memang tidak sedikit juga ada pembeli yang kemudian menawar harga tahu dan juga tempe. Meski begitu, walaupun menawar harga, namun setelah diberikan informasi dari penjual terkait adanya kenaikan harga dari perajin, maka para pembeli ini masih tetap membeli tempe dan tahu tersebut dan juga masih membeli dalam jumlah yang banyak. Saya akan tunjukkan kepada Anda, Pak Skalis dan juga saudara, ini salah satu jongko tahu dan tempe yang ada di Pasar Cihapit. Bisa Anda lihat nih bagaimana kemudian stok tahu dan juga tempe di sini
di siang hari ini, tepatnya sekitar pukul 11, ini sudah ludes. Baskom-baskomnya juga sudah habis isi tahu dan juga tempenya, Paskalis. Nah, ini menunjukkan bagaimana kemudian respon masyarakat ini terhadap tahu dan tempe yang kemarin 3 hari ke belakang ini menghilang, kemudian akhirnya ada lagi di pasaran. Ini masih tetap kemudian permintaannya masih tetap tinggi begitu untuk tahu dan tempe, Paskalis. Karena kenaikan harga tahu kalau di pasar Cihapit ini, Paskalis dan juga saudara, dari yang sebelumnya harganya 8.000 per plastiknya atau isinya 10 butir tahu ini 8.000 dijual menjadi 9.000. Sementara untuk yang harganya 9.000 dijual menjadi 10.000 rupiah. Sementara untuk tempe dengan yang sebelumnya harganya ini 5.000 rupiah, kemudian dijual menjadi 6.000 rupiah. Lalu kalau untuk yang sebelumnya harganya 6.000 rupiah naik menjadi 7.000 rupiah per papannya. Meski begitu tadi kami juga sempat ngobrol begitu Paskalis dan juga saudara pada para penjual, memang stok dari para perajin ini dikurangi. Jadi sudah harganya naik, ataupun selain harganya naik ada juga nih jenis-jenis atau merek-merek tahu yang memang tidak menaikkan harga, tapi dari ukurannya diperkecil begitu Paskalis. Nah, ini sudah harganya naik, lalu juga ukurannya diperkecil, dan dari perajin juga untuk stok ini memang masih kemudian dikurangi dari sebelum adanya kenaikan harga kedelai, Paskalis. Vida, berarti tadi juga Anda katakan stoknya sebenarnya tetap dibeli oleh para masyarakat, tapi ketika Anda berbincang dengan penjual-penjual tahu tempe di Pasar Cihapit Bandung ini, apakah sudah mulai ada imbas ke penjualan mereka dari naiknya harga tahu tempe ini? Paskalis, dari para penjual mengaku bahwa dengan kenaikan harga yang tadi Rp1.000, ini tahu dan tempe masih tetap dicari oleh masyarakat Indonesia. Karena memang khususnya masyarakat Kota Bandung ya Paskalis, karena memang kalau kita tahu dan tempe ini menjadi makanan pokok yang dipilih oleh masyarakat yang harganya ini terjangkau oleh semua kalangan. Jadi untuk tahu dan tempe meskipun ada kenaikan harga, para penjual ini mengaku tidak ada perubahan permintaan dari para pembeli, Paskalis. Tapi tentunya kita ini masih ingin tahu, Paskalis, karena kemarin beberapa hari yang lalu pada saat ada mogok massal perajin tahu, kami juga sempat kemudian meninjau ke salah satu tempat produksi tahu terbesar di Kota Bandung, yakni di Cibuntu. Para perajin tahu ini memang mengaku bahwa jika kemudian pemerintah tidak bisa menurunkan harga kedelai impor bagi para perajin, maka yang dipilih ini tadi ada kenaikan harga yang akan dilakukan, lalu juga pengecilan ukuran. Tapi Paskalis, mereka mengaku, para perajin ini mengaku bahwa kenaikan harga ataupun pengecilan ukuran produksi mereka ini tidak serta-merta kemudian dapat menghilangkan kerugian. Jadi atau persentase kerugian. Jadi meskipun dari para perajin, meskipun ukuran tahu ini dikecilkan, lalu juga harga ini dinaikkan, mereka mengaku mereka tetap rugi, namun memang presentasenya ini lebih kecil dibandingkan jika mereka tidak menaikkan harga. Nah, kita tentunya penasaran Paskalis, atau ingin tahu apakah kemudian kenaikan harga di angka Rp1.000 ini akan bertahan atau mungkin nanti akan ada kenaikan lagi. Nah, ini tentunya yang masih kita tunggu dan juga masyarakat ingin tahu seperti apa begitu Paskalis. Baik, terima kasih Vida Alatas melaporkan langsung dari Pasar Cihapit Bandung, Jawa Barat, dan sebelumnya ada Jona Hamonangan melaporkan kenaikan harga tahu tempe dari Pasar Johar Baru, Jakarta. Terima kasih teman-teman.